Hai Mohana, Hai Miss. Oh, bagaimana kabarnya Mohana bertemu dengan Miss lagi? bagus. Good. Ngantuk gak? Les jam 8 malam. Enggak. Soalnya tadi apa habis makan tapi belum habis terus keinget oh iya aku ada les. Oke, minum dulu, udah minum belum? Udah nih. Oke, mantap. Tapi habis makan semoga nggak ngantuk ya. Ntar Iya kalau enggak. misalnya kamu ngantuk, kamu boleh cemil-cemil apa gitu boleh. Oke, Mohana. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Oke, mari berdoa dimulai. Amin. Oke, Mohana, apakah kamu sudah siap mengikuti Sudah. pelajaran hari ini? Oke, Udah. kita lanjut ke materi kemarin ya. Kemarin Ya. kayaknya Nick ngasih kamu PR ya, karena kemarin belum selesai ngerjain itu. R. Cari Ini dikit. gradien kayaknya. Bener nggak? Iya, gradient. Iya, bentar ya. Miss ini dulu. Berarti kemarin sampai, wait. Oke, sampai gradien. Sampai menentukan gradien. Oke. Ada Ya. yang masih bingungin nggak untuk menentukan gradien? Hmm. Nentuin gradient. Iya, Hmm. Kayaknya sih kayaknya sih enggak ya, kayaknya. oke, coba kita cek dulu ya. Ya. Oke, coba ini. Kalau misalnya dari tentukan, oke, misal Miss punya garis, salah, salah. Hmm. Oh. Ini berapa Miss? 9 ya? Ya, oke. Berapakah gradiennya dari itu? Berarti ini pakai pindah-pindah ruas. Ya, Berarti ini. Dengan pindah ruas. Dia positif 9. Hmm. Berarti oke, and then, eh, itu min.
Oke. Bagi min 6 bagi min 2 min 3 min 9 bagi min 2 nggak bisa di eh enggak ini aja deh. Gimana? Oke, benar sekali jawabannya min 3. Oke, Miss mau tanya nih. Ya. Jadi ini sebenarnya ada yang masih apa ya penulisannya tuh bukan salah tapi kayak kurang tepat di bagian sininya. Jadi kalau misalnya kamu menuliskan pecahan, ya kan? Pecahan. Ini tuh kayak seakan-akan 6x per men 2 kali men 9 per men 2. Jadi di sini tuh kosong gitu loh kayak nggak ada apa-apanya. Jadi kesannya Oh, kayak perkalian. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kamu ini aja, kamu ambil aja apa namanya simbol dari angka sebelum setelahnya itu dijadikan simbol ini simbol operasinya gitu. Jadi ini kan ada min 9 kan. ya. Nah, ya udah pakai aja min 9-nya itu buat diisi di bagian sini ya. Nah, jadi kamu nanti punya 6x min 2 per min 2, terus min-nya itu dipakai di sini aja biar nanti kelihatan ada operasinya. Terus 9-nya tinggal Oh, ditulis 9 biasa per min 2 gitu. Paham ya. nggak? Nah, terus sebenarnya di sini juga kamu apa namanya? Min 9 per min 2 ini ya, yang ini itu sebenarnya juga bisa disederhanakan lagi. Berarti menjadi apa? Ya. Nah, berarti kan min 3x habis itu apa? 3x kalau disederhanain Bukan. Bukan disederhanakan. Maksudnya tandanya itu kan min 9 dibagi min 2. Jadinya apa? Tandanya. positif. Ya, jadi bisa jadi positif di sini. Positif 9 per 2 gini. Oh. Paham? Jadi sebenarnya ini belum selesai. Kalau misalnya kamu mau menyelesaikan ini ya jadinya yang ini. Tuh. Karena Hmm. dia harus ubah dulu ke positif. Gitu. Tapi kalau karena yang utamanya gradien ini benar. Oke. Oke. Menentukan gradien sudah bisa. Ya. Terus kalau misalnya berarti. Mana sih? Oke, lanjut. Kalau gitu kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu kita harus menentukan persamaan garis. Ya. Menentukan persamaan garis itu biasanya ada dua jenis. Yang pertama, itu nanti di soal itu diketahui satu titik. Ya, satu titik itu mengandung X sama Y, jangan lupa. Satu titik dan juga diketahui gradien. Paham? Nah, nanti jenis soal yang selanjutnya itu nanti diketahui dua titik. Jadi nggak diketahui gradiennya berapa. Paham nggak? Jadi yang pertama itu diketahui satu titik dan gradien. Nanti kamu bisa membuat, kamu nanti bisa membuat
apa garis dari situ, atau nanti di soal lain juga ada yang diketahui dua titik. Paham nggak? Paham? Soal lain. Nah, jadi ini yang pertama yang mau kita bahas adalah kalau misalnya kita disuruh menentukan persamaan garis, tapi yang diketahui itu hanya satu titik aja. Oke, paham? Nah, sebetulnya sebetulnya itu kan kalau misalnya rumus umum dari apa persamaan garis itu kan sebenarnya rumus umum dari persamaan garis itu kan Gimana? bentar, bentar, bentar. Kan sebenarnya rumus umum dari persamaan garis itu adalah Y sama dengan oke. Kan sebenarnya rumus umum dari persamaan garis itu kan Y sama dengan mx plus c. Ya kan? Mm-mm. Ya, Nah, mx plus c. Nah, tapi nanti bentar, bentar. Nah, harusnya itu seperti ini. Nah, tapi di sini kalau misalnya untuk menentukan persamaan garis yang kamu tuh cuma dikasih satu titik dan gradien itu rumusnya jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis. Jadi kalau di awal tadi kan kamu kan langsung dikasih kayak misalnya ada garis Y sama dengan 2x plus 3, ya kan? Kamu langsung ya, dikasih persamaan ini, terus nanti kamu disuruh mencari mencari gradien, ya kan? Nah, ya, kalau yang ini itu dibalik. Jadi kamu itu disuruh mencari persamaannya, tapi yang dikasih tahu itu adalah gradien sama titiknya. Paham nggak? Nah, rumusnya itu adalah ini. Y min D1 sama dengan M X min X1. Jadi, jadi nanti yang diketahui gini, nanti pasti di soal itu diketahui satu titik. Satu titik misalnya A. Itu titiknya kayak ini ya, misalnya titik ini. Jika diketahui titik 2,3. Nah, itu berarti jadi X1 sama jadi Y1. mm-mm. Paham? Nah, sama nanti diketahui gradien dan nih contoh tentukan persamaan garis jika diketahui titik bla 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 dan gradiennya 2. Paham nggak? Nah, gitu. Jadi nanti M ini itu adalah gradien. Paham? Ini, Nah, jadi nanti kamu tinggal masukin aja si X sama Y-nya, X1 sama Y1-nya ini dan M-nya itu ke rumus gitu. Jadi nanti di rumus ini kamu bakalan tetap memperoleh rumus umum dari persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Bentuknya masih ada makanya di sini kan ada yang makanya kan di sini kan ada yang Y doang sama yang X doang kan. ya, Nah, itu nanti yang akan menjadi Y sama variabel Y sama sama X di persamaan garis. Persamaan garis yang kamu punya. oh berarti nanti bakal hasilnya Y sama dengan MX Ya, gitu. nanti hasilnya bakalan Y sama dengan bla 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 X plus apa gitu. Oh berarti ini nentuin MX-nya itu. Ya, M M-nya kan udah diketahui biasanya. M itu adalah Ya, gradiennya. Nah, terus X1 sama Y1 itu nanti dimasukin angka sesuai titiknya yang diberikan. Paham? Oke, sebentar. Coba sekarang, ini kita hapus aja nih pengganggu. Oke. Coba sekarang Mohana kerjakan ini menggunakan soalnya ini ya, soal contohnya ini menggunakan rumus ini. Coba ditulis ya. dulu rumusnya, terus tinggal disubstitusikan saja. Dimasukin aja. Ya, dimasukin aja. Berarti ini caranya lebih simpel ya, Miss. Lebih simpel gimana? Pas yang temenku les di GO itu tuh caranya tuh Y min Y1 per Y2 min Oh, Y1 ya, sama itu dengan nanti itu nanti kalau misalnya di soal itu diketahuinya dua titik.
Oh, Pakainya itu rumus itu. Nah, ini kalau misalnya diketahui satu titik dan gradien. oh beda ya. Ya. Jadi mana kalau misalnya untuk membuat sebuah garis ya, untuk membuat sebuah garis atau membuat persamaan garis, itu tuh kamu nggak cukup hanya memiliki satu titik aja. Kalau satu titik itu kamu nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa bikin garis apapun. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau bikin garis itu minimal ya, minimal itu ada dua titik, ada titik A sama titik B, atau satu titik dan satu gradien. Paham? Nah, itu kamu baru bisa bikin garis. Samaan garis. Itu makanya rumusnya ada dua. Rumusnya ada yang diketahui titik dan gradien, ada yang diketahui dua titik gitu. Ini di sekolah udah diajarin belum? Belum, karena pas yang Sabtu kemarin tuh gurunya nggak masuk karena ada acara apa gitu. Oh Terus gitu. pas hari apa ya, ada yang mereka tuh hari Selasa itu nen, eh, ngoreksi PR. Terus pas hari Kamisnya itu Miss kemarin kan dikasih PR terus ternyata ini apa enggak ding. Oh iya, Kamis. Pas Kamis itu gurunya marah. Oh, yang marah itu ya. Iya, Oke. karena udah jam istirahatnya kan udah selesai, tapi masih pada makan gitu, Miss. Malah kayak Wah, seenaknya gitu loh. Kan gurunya masih muda gitu. ya. Duh. Ya terus kalau gini gimana, Miss? Hmm. Oke. Nah, habis itu sekarang kamu tinggal apa namanya? Ini membuat biar kurungnya nggak ada. Caranya gimana? Biar kurungnya nggak Dikali ada. pelangi, dipelangi. Jadi biar biar kurung itu kan ada Hmm. kurungnya kan? Dua dalam Iya, kurung semen dua. Nah, itu dikali pelangi. Yang ini loh, ini yang yang dua gradiennya ini nggak dikali juga. iya dikali gini loh, dikali gini. Nah gitu. Oh, berarti Y-3-nya tetap di situ. Ya tetap di situ dulu, tetap di situ dulu. Habis itu kamu Oh, di sini sekarang kamu di sini ngurusin yang di dalam kurung dulu, biar keluar dari kurung. Caranya ya oh, iya. dikaliin masing-masing kayak gitu. Oke, nah sekarang dibentuk ke bentuk Y sama dengan. Pindah ruas. Kah? Ya, benda ruas sampai kamu menemukan Y sama dengan. Kan Y sama dengan Y min Nah, 3 benda sama ruas ini dengan 2X. Pindah ruas. ada masalah? Ada. Apa tuh? Bentar. Masih bingung pindahnya. Kayak biasa aja, dipindah biar jadi Y sama dengan. Berarti yang dipindah apa? Min 3-nya. Ya, ya udah tinggal dipindah aja. Oh. Apa yang dipermasalahkan tadi?
Min. Oke. Oh, jadi kamu bingungnya di situ. Kamu bingung Iya, apakah min 3 itu perkalian atau pengurangan gitu toh? kayak gitu. Aku bingungnya tuh kayak nek 2x nggak bisa dibagi min 3, 4 juga nggak bisa. Di Nah, situ. coba perhatikan di situ min 3 itu ya, dia itu dikali y atau y dikurangi itu tuh y dikurangi min 3, y dikurangi 3 atau y dikali min 3. Bukan. Kan itu. Enggak, mis tanya. Itu di Oh, situ y dikurangi 3 atau y dikali min 3. Y dikali Y min dikali 3. min 3. Oke, oke. Jadi di situ kamu mengira min 3 itu dikalikan dengan Y. Nah, perhatikan di sini perbedaan antara perkalian dan pengurangan ya. Kalau misalnya bentuknya kayak gitu. Jadi, kalau misalnya bentuknya Y langsung min 3 gini, ini tuh artinya Y dikurangi 3. Y dikurangi 3. Nah, kalau misalnya Y dikali min 3, itu pasti tulisannya min 3Y atau Y kurung min 3. Pasti ada kurungnya. Nah, ini menunjukkan perkalian. Paham? Nah, gitu. Jadi, yang di sini itu Y min 3 itu tuh bukan Y dikali min 3, tapi Y dikurangi 3. Oke, paham? Nah, berarti kalau misal kayak Y dikurangi 3, pindah ruasnya kayak gimana? Pindah ruasnya jadi gimana? Jadi kalau pindah ruas itu selalu ini ya Mohana, selalu apa namanya? Selalu berkebalikan gitu. Jadi, misal dia minus kan dia kan dikurangi 3 ya kan, pengurangan. Nah, kalau pindah ruas tuh pasti dia tuh jadinya lawannya atau dia tuh nanti jadinya plus atau penjumlahan, bukan pembagian. Nah, kalau misalnya pembagian itu tuh pasangannya sama perkalian. Jadi kalau misalnya kamu punya di ruas yang lain itu ada perkalian kayak min 3Y atau Y dikali min 3, nanti untuk memindah ruaskan itu dibagi jadinya. Tapi kalau misalnya awalnya itu pengurangan, pindah ruasnya itu penjumlahan. Paham nggak? Nah, gitu. Berarti di situ yang salah yang mana coba? Coba sekarang dicek yang salah yang mana terus dibenarkan. Yang salah ini berarti yang salah dia sama dengan 2x per min 3 minus 4 per min 3. Coba itu dihapus terus ditulis lagi yang benar kayak gimana harusnya. Eh, kok dihapus semua? Jangan dihapus semua. Kepencet miss kebablasan. Ya udah. Tadi berapa sih? 2x min. Coba ditulis ulang coba. Eh, ini tuh ini sama dengan ini tuh ada 2x. Ini tuh tadi ini kurung ini 2. Tiga. Oke, terus. X berapa tadi? Min. Min Oke. Nah, selanjutnya.
Pindah ruas. Hmm. Gimana ya? Itu Y dikurangi 3 atau Y dikalimin 3. Y kurangi 3. Oke, berarti kalau per pengurangan, lawannya apa? Tambah. Ya, oke, tambah. Berarti dia kalau misalnya pindah ruas, jadinya penjumlahan gitu. Berarti gimana jadinya? Jadinya berarti 3 Y gitu, Miss. Kok 3Y? Kan min 3Y dipindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Y-nya juga ikut ke sebelah kanan. Ikut nggak? Kan kamu mau ngapain tujuannya? Mau ngapain tujuannya, Mohana? Mau nentuin persamaan garis. Oke, persamaan garis bentuknya gimana? Y sama dengan Ya sama dengan, berarti kamu harus membuat ke bentuk apa? eh, Ke bentuk biar Y-nya sendirian kan? ya, Nah, ya udah, berarti yang perlu dipindah yang mana? min 3. Min 3-nya aja. Y-nya iya nggak? Y nggak. Nggak kenapa? Ya karena mau menentukan persamaan garis. Nah, ya udah, berarti yang perlu dipindah cuma min 3-nya aja. Dipindah kemana? Ke belakangnya 4. Ya boleh lah, belakang yang 4 boleh, di depannya 2 juga boleh, di sela-sela boleh. Pokoknya intinya di ruas kanan gitu. Oke, habis itu berarti caranya gimana? Berarti kamu mendapatkan apa? Dari Coba sini ditulis. Y Heeh. sama dengan 2 X min 4 plus 3. Oke, terus? Masih di ini lagi, dihitung lagi. Udah final belum? Hmm, belum. Kalau ada yang masih bisa dioperasikan, dioperasikan. Kalau udah stop, ya udah. Ya. Ya, Oke, paham dari sini? Paham? paham. Oke, sekarang, sekarang, dulu lagi ya. Nah, itu sekarang kalau yang ini itu menentukan persamaan, tapi yang diketahui itu 2 titik. Bentar, Nah, yang ini ya, Pak main Gurunya tak kualitas itu ya. biar bisa dipakai buat coret-coret. Oke, nah, jadi kalau misalnya ini itu menentukan persamaan garis yang diketahui itu 2 titik. Rumusnya seperti ini. Jadi di sini sama kayak tadi, pasti di rumus itu ada yang Y-nya tuh doang, Y doang gitu loh. Jadi dia bukan Y1 atau Y2. Nah, itu nanti menunjukkan variabel yang nantinya digunakan gitu. Y sama X-nya itu. Jadi Y sama X itu penting di situ. Nggak dikasih nggak dikasih angka karena dia emang bukan angka, dia nanti yang menjadi variabel. Nah, selanjutnya yang ada angka-angkanya ini nanti tinggal diisi sama titik-titiknya gitu. Paham nggak? Titik-titik ini 1 sama min Ya, 5. jadi nanti di soal tuh kalau misalnya yang diketahui 2 garis, 2 garis, 2 titik, itu pasti bakalan ada 2 titik gitu. Titik satu sama titik pertama sama titik kedua. Nah, ini ada X1, ada Y1, di sini ada X2, di sini ada Y2. Gitu, paham? Nah, oke, sekarang coba cari persamaan garisnya. Pakai rumus itu. Ditulis ulang dulu rumusnya, terus tinggal dimasuk-masukkan. Ya,
Yang satunya min 5. Berarti nanti ini jadi positif kah, Miss? Ya, tapi nggak usah langsung ditulis asli dulu aja. Ya, kayak gitu maksud aku. Ya. Dikasih kurung gitu. Dua, empat, satu, X kurang X satu, satu, X dua, min dua, X satu, satu. Berarti, Y. Min satu, terus habis itu, Habis itu perkalian silang. oh iya perkalian silang. Atau kalau ada yang Jadi apa ya ada yang bagi kayak dulu yang Miss ajarin, jadi kamu masih ingat nggak apa-apa. Tapi kalau udah lupa ya udah ini langsung plus, aja diperkalian silang. berarti nanti Y plus 5 kali minus 3. Ya, jangan lupa dikasih kurung. Oh iya, kurung. Y plus 5, 3, dan X 1, 5 kali minus 3, minus 15 plus. Berarti jadinya Y min 15 gitu, Miss. Yang dikurung bukan yang satu angka, yang dikurung yang ada plus-plusnya itu. Yang plus plus. Hah? Yang dikurung tuh ini loh. Jadi tuh kamu tuh tujuan mengurung itu tuh kayak membuat suatu kesatuan. Paham nggak? Tujuan kamu membuat kurung itu kamu membuat kesatuan dari sesuatu yang bercecer. Kayak contohnya nih di sini. Di sini angka contohnya yang angka 9 itu kan udah satu angka kan? Udah satu angka kan? Nah, itu ngapain dikurung? Tidak perlu dikurung. Yang perlu dikurung itu kebalikannya, malah yang si X min satu. Karena apa? Karena di awal ini, ya, di awal ini, itu kan X min satu mau dikaliin sama 9 kan?
Ya, Jadi tuh kayak seakan-akan tuh X-Men 1 tuh angka gitu loh. Paham nggak? Nah, biar dia betul. nggak berjajaran, berarti si X kan X-Men 1 tuh sebenarnya sebuah angka. Tapi dia sebuah angka itu tuh terdiri dari X dikurangi 1. Nah, biar itu nggak berceceran, jadi si X-Men 1 tuh dikurung. Tujuan dikurung tuh itu. Jadi kamu ya bukan mengurung yang satu angka, yang 9 mah dia udah jadi satu angka, ngapain dikurung? Yang dikurung itu yang ada X-X-nya itu. Berarti yang dikurung yang mana tuh coba? Coba diperbaiki semuanya. Ini minus tiganya nggak perlu dikurung juga. Ya, berarti yang perlu dikurung yang mana? Iya, plus 5. Ya, gitu. Jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu jangan lupa ini apa kayak oh, kenapa sih aku harus ngurung gitu? Kenapa sih aku harus mengurung yang X-Men 1? Kenapa aku nggak ngurung yang 9 aja? Kenapa sih aku harus kayak gitu? Jadi harus tahu alasannya. Oh iya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti caranya menghitung gimana? Pakai apa? Perkalian pelangi itu. Ya, pakai perkalian pelangi gitu. Jadi yang min 3-nya nggak cuma dikaliin sama 5, tapi min 3 juga dikaliin sama Y juga. Oke, berarti gimana? Y kali min 3 per min 3Y 5 dikali min 3 min 15 X kali 9 X min 1 kali 9 min 9. Ini, Miss. Oke. Terus, Terus, ya udah gimana caranya biar kamu mendapatkan rumus umum persamaan garis? Tinggal dipindah-pindah. pindah-pindah lagi. Loh, iya no, lah kalau nggak dipindah-pindah caranya gimana? Uh, tadi. Hmm. Berarti nanti Y min 15 sama dengan 9X per min 3 min 9 per min 3 gitu, Miss. Maksudnya? Itu. Coba ditulis dulu. Jangan Ya. bertanya dulu, tapi ditulis dulu. Ini. Ya, terus kenapa min 15-nya tertinggal? Urutannya, misalnya kasih tahu ya, misalnya kasih tahu urutannya. Urutan, urutan memindah-mindah itu tuh perkalian sama pembagian itu di akhir.
Yang pertama kali yang harus dipindah itu adalah pengurangan dan penjumlahan dulu. Paham nggak? Nah, ini tuh boleh dilakukan kalau misalnya ini ya, yang kamu lakukan ini, itu boleh dilakukan kalau misalnya cuman ada di sebelah kiri atau di salah satu sisi itu tinggal ada 3x sama dengan bla 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 bla. Nah, ini tuh baru bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya bentuknya masih kayak gini, masih 3x dan masih ada angkanya, min 15 kayak atau 3x plus 5 atau apa, itu nggak boleh dilakukan. Paham nggak? Oh iya iya, iya. Berarti gimana yang benar? Oke, berarti dulu. Bisa mana ya? Ini min 3 sama min 15 ini apa? Yang dari sini, Ini dari mana? dari ininya min 3 yes sama min 15. Oke, min 3Y itu apa? Min 3 ya. Min 3 kali Y kan itu kan. Oh, Nah, berarti kalau dipindah ruas dia jadi apa? positif. Hah? Positif. Kan min 3 dikali Y kan di situ. Hmm. Nah, berarti kalau dipindah jadi apa? Itu kan perkalian. Kalau dipindah jadinya apa? Pembagian atau penjumlahan atau pengurangan? Per Perkalian, perkalian, apa namanya? Lawannya apa? bagian. Bagian. Ini kenapa dikurangi? Berarti gimana sih, Miss? Oke. Jadi gini, sebentar. Jadi dipindah itu satu-satu. Mana jangan langsung. Pindah itu satu-satu. Coba sekarang dihapus dulu itu yang sebentar. Bisa sih ya, Mbak. Bisa sih yang hapus. Oke, stop, 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 stop. Ya. Nah, yang dipindah itu satu-satu. Kan kamu kan mau memindah yang di bagian kiri ke kanan kan? Ya. Biar jadi ya sama dengan, ya kan? Ya. Nah, mindahnya itu satu-satu, jangan langsung. Di situ kan tadi kan kamu kan awalnya mindahnya min 15 sama min 3 langsung, ya kan? Nah, mindahnya itu cuman boleh satu-satu. Tapi ada urutannya. Urutan yang dipindah itu adalah penjumlahan sama pengurangan dulu. Paham nggak? Nah, kamu harus lihat di situ posisinya apa, angka di situ tuh posisinya apa. Kayak contoh nih, di sini kan ada angka min 15 sama ada angka min 3 kan? Ya. Nah, coba min 15 di situ posisinya apa, min 3 di situ posisinya apa. Kamu harus tahu. Min 15 di situ kan penjumlahan atau di situ kan pengurangan. Nah, terus min 3 di situ, itu tuh dia posisinya pengurangan atau penjumlahan atau perkalian atau pembagian. Min 3. Min 3 di situ dia posisinya apa? Pengurangan. Pengurangan dari mana coba? Min 3 dikali Y, berarti dia posisinya apa? Perkalian. Iya, perkalian gitu. Jadi kalau perkalian nanti mindahnya. Kalau dia udah tinggal sisa itu tok gitu. Jadi yang dipindah itu yang di penjumlahan dulu. Paham nggak? Paham? Dipindah. Yang dipindah itu yang pengurangan dan penjumlahan dulu, kayak yang min 15 dulu. Oke, jadi sebenarnya ya guru kamu sebenarnya agak salah sih apa namanya mengajarkan konsep mindah-mindah itu sebenarnya tidak tidak maksudnya di matematika tuh itu harusnya dihindari gitu loh.
Sebenarnya itu tuh apa namanya, pakai prinsip aja. Jadi gini, aduh gimana ya, kalau udah terlanjur terpatri dalam otak tuh agak susah ya merubahnya. Jadi gini Mohana, prinsip dari memindah-mindah itu, coba sekarang Mohana jangan mikir mindah-mindah dulu ya sekarang. Oke. Nah, sekarang kita mindah-mindah tapi pakai caranya Miss. Pakai konsep, bukan pakai itu, kalau mindah-mindah tuh dia tuh tidak ada konsepnya. Oke. Sekarang lihat gini dulu. Kalau misalnya Miss punya gini, X plus 5 sama dengan 10. Paham? Di situ misalnya Miss punya X plus 5 sama dengan 10. Nah, ini jangan mikir pindah-pindah dulu ya. Ini sebenarnya mau dipindah-pindah tapi dengan cara tidak memindah-mindah. Biar kamu meminimalisir meminimalisir apa namanya, kesalahan. Oke, jadi satu-satu. Prinsipnya di situ kan ada tanda sama dengan, ya kan? Nah, karena ada tanda sama dengan, apa yang kamu lakukan di kiri itu harus kamu lakukan juga di kanan. Di kiri sama dengan harus kamu lakukan juga di kanan sama dengan. Paham? Nah, di sini kita harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari nilai X, di mana kita harus membuat X itu sendirian. Paham? Nah, biar X sendirian, kita harus menghilangkan angka yang mana berarti? Angka? Lima. Angka limanya gitu. Nah, kalau caranya Mohana kan langsung dipindah, ya kan? Nah, sebenarnya itu tuh konsepnya salah. Sebenarnya yang benar itu tuh pindah-pindah tuh sebenarnya kayak cara cepat. Cuman kalau misalnya nggak tahu konsepnya, nanti akhirnya jadi banyak yang salah kayak Mohana kayak gini, kayak yang Mohana yang sebelumnya gitu. Nah, jadi sebenarnya konsepnya gini. Konsepnya adalah kita itu harus membuat si 5 itu hilang. Caranya apa? Caranya biar limanya itu hilang, di bagian kiri itu dikurangi 5. Coba. Kalau misal coba lihat bagian atas ya. Kalau misalnya Miss lihat punya X plus 5, terus Miss kurangi dengan angka 5. Berarti hasilnya jadinya apa? Sama dengan Miss dapetin apa? X plus Terus 5 min nol. 5 jadinya apa? Nol Nol. gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh bikin nol gitu loh. Paham nggak? Nah, jadi kalau misalnya di situ ada plus 5, berarti kita tinggal mengurangi dengan angka yang sama. Atau kalau di situ ada negatif 5 atau negatif angka berapapun, berarti kita tinggal menjumlahkan dengan angka yang sama. Agar hasilnya Nol. nol gitu. Berarti di sini konsepnya adalah kita tinggal mengurangi, gimana caranya biar limanya jadi nol, berarti tinggal dikurangi dengan Minus lima. minus 5, berarti tinggal minus 5. Miss taruh bawah, minus 5. Nah, kalau misalnya Miss melakukan minus 5 di kiri, Miss juga harus meminuskan 5 di kanan. Paham nggak? Biar sama, karena dia tandanya sama dengan. Oke. Berarti sekarang Miss punya X sama dengan X plus 0 sama dengan, 10 dikurangin lima. iya berapa tuh? Lima. Berapa? 5 gitu. Lima. Jadi sekarang Miss punya X plus 0 sama dengan 5, atau X plus 6, X plus 0 berapa hasilnya? X. X. Berarti di sini Miss punya X sama dengan berapa? Lima. 5 gitu. Sebenarnya konsep memindah-mindah itu konsep yang benar itu seperti ini, Mahana. Jadi, kamu menambahkan atau mengurangi sisi kanan atau sisi kiri dengan angka yang sama. Sebenarnya prinsip pemindah-mindah itu seperti ini yang benar. Dan ini yang harusnya diajarkan di sekolah. Cuman memang banyak banget guru-guru yang ngasih cara yang salah ke siswa. Pada akhirnya siswa banyak yang salah kayak gini tadi. Jadi Mohana tuh jadi kayak apa ya? Karena Mohana itu langsung dikasih tahu cara, oh caranya tinggal dipindah-pindah aja, terus nanti apa namanya, nanti tandanya nanti dibalik atau gimana. Pada akhirnya siswa tuh nggak tahu konsep aslinya tuh seperti apa sih. Kenapa sih aku harus pindah-pindah? Kenapa sih aku harus harus apa namanya, harus harus merubah tanda kalau misalnya habis pindah, kenapa sih kayak gitu. Jadi kebanyakan sesuatu nggak tahu, tapi sebenarnya konsep aslinya tuh seperti ini gitu. Jadi kamu membuat nol si itunya x-nya. Nah, coba sekarang itu adalah langkah pertama ya. Nah, langkah kedua, kalau misalnya nih di sini Miss punya angka 2 di sini, kayak angka 2, angka 5 deh, angka 5, angka 5. Coba. Kalau misalnya di sini Miss punya angka 5 di sebelumnya X. Jadi ada 5X.
Paham? Ada 5x plus 5 sama dengan 10. Nah, jadi kalau misalnya Miss punya 5x plus 5 sama dengan 10, itu yang dilakukan Mohana sama kayak tadi. Jadi membuat nol dulu, membuat nol yang angka doang, yang tanpa variabel. Jadi hilangkan dulu yang angka-angka sendirian dan dikumpulin dulu intinya. Yang ada variabelnya sama yang ada angkanya. Sama yang angka doang. Paham? Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini nih, ini stop nih, 5x sama dengan 5. Paham? Nah, 5x itu kan dia kan 5 dikali x kan. Ya. Nah, 5 dikali x itu berarti kalau misalnya kamu menemukan perkalian, buatlah biar dia jadi x doang. Kalau misalnya jadi x doang, itu kan x harus x dikali satu ya kan? Sebenarnya. Nah, gimana caranya biar 5 itu jadi satu? Caranya dengan mengalihkan dengan Dan atau membagi dengan. bagi dengan 5. Ya, sama kayak yang biasanya. Jadi tinggal dibagi sama 5. Tapi kalau misalnya Miss membagi dengan 5 di sebelah kiri, di kanan juga harus dibagi 5. 5 gitu. Jadi Miss melakukan hal yang sama di kiri dan di kanan, nggak cuma di satu sisi doang. Nah, berarti di sini Miss punya berapa? Kalau 5 bagi 5 udah jadi satu, berarti Miss jadi punya X sama dengan. Eh, sama dengan 1. Iya, gitu. Paham nggak? Itu. Jadi langkah pertama itu kayak gitu dulu. Langkah pertama itu adalah kamu apa namanya? Mengurang-ngurang dulu kayak gini, ya. Terus baru langkah kedua kamu membagi atau mengalihkan itu terserah. Pokoknya intinya hal yang pertama harus kamu lakukan itu adalah menghilangkan si angkanya doang dulu atau mengumpulkan si variabelnya dulu ke satu sisi. Paham nggak? Tuh. Jadi sebenarnya kamu konsep apa namanya konsep konsep aljabar ini konsep dasar banget aljabar dan emang kamu tuh harus paham banget. Kenapa kok harus dipindah? Kenapa kok pas dipindah harus berbeda tanda? Gitu. Sebenarnya kan beda tanda gara-gara ini kan. Kalau misalnya caranya Mohana yang asli ya, maksudnya yang dari sebelumnya itu kan apa namanya langsung kan kayak 5x sama dengan 10 min 5 ya kan. Ya, Nah, pasti pada awalnya Mohana nggak tahu kenapa kok kalau misalnya pindah ruas kok harus diganti kok harus diganti tandanya gitu kan. Nah, itu tuh berawalnya dari sini karena mereka itu dua-duanya itu dikurangi 5, sebelah kiri dikurangi 5, sebelah kanan juga dikurangi 5. Makanya 5-nya jadi seakan-akan pindah ke kanan tapi tandanya berubah gitu loh. Tujuannya itu sebenarnya membuat si ini jadi nol. Paham? tujuannya apa tadi, Bis? Tujuannya membuat si angkanya ini jadi nol. Jadi kamu bisa memperoleh Nambah. 5x plus 0 gitu. Paham? Oke. Oke, Mohana, karena ini waktunya sudah mau habis, mari kita tutup ya. Nah, ini sebenarnya karena sebenarnya ini habis ini tuh apa ya materinya? Nah, kayak udah selesai sih. Nah, jadi minggu depan nanti Miss mau pakai buat memperkuat fondasi aljabarnya Mohana dulu. Jadi kayak bukan mindah-mindah ya. Nanti nanti harus pakai caranya Miss yang ini. Biar nanti Mohana terbiasa pakai cara yang benar. Jadi nggak cuman asal dipindah-pindah. Jadi kalau misalnya Mohana udah pakai caranya Miss yang tadi, itu insya Allah bakalan lebih memperkecil kesalahan karena itu udah ada konsepnya gitu loh. Udah ada konsepnya dan emang konsep yang benar seperti itu. Jadi Mohana nggak langsung asal mindah terus di apa namanya jadi berubah atau gimana tandanya kayak gitu. Jadi minggu depan nanti Miss bakalan pakai buat memperkuat aljabarnya dulu. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan ke materi ini. Oke? Oke Mohana, terima kasih sudah join di pelajaran kita malam ini. Coba sekarang Mohana share screen dan seperti biasa membuka website.
Oke. Yang paling susah apa, Mohana? Paling susah, Mm-mm. paling susah ya yang tadi mindah mindah itu. Ya itu sebenarnya harus harus dibiasakan sih. Nah, apa tadi namanya? Namanya manipulasi aljabar. Hmm. Ya. Oke, Mohana, terima kasih sudah bergabung di Namanya. pelajaran kali ini. Selamat sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Ya, hari Selasa. Ya, ya, hari Selasa. Tetap semangat ya, Mohana. Pokoknya kita harus bisa menuntaskan matematika ini, oke? Oke, Karena tuh kalau misalnya Mohana udah ngerti konsep-konsep matematika tuh kayak chill gitu loh. Jadi yang penting banyak-banyak latihan aja, jangan lupa. Oke, bye-bye. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.